Saya bicara panjang lebar seperti ini sebenarnya ingin juga, eee, teman-teman politisi untuk belajar juga bagaimana karakter seperti Sintayong ini. Ini adalah karakter-karakter yang kita perlukan untuk pemimpin-pemimpin kita sebenarnya. Politisi-politisi kita harus punya karakter seperti ini. Ketika kita ikut sebuah kontestasi pilkada, pemilu, kita harus berani ketika kita kalah mengakui kekalahan. Ya. Kita harus berani berjiwa besar. Ini kita membicarakan lagi bagaimana Pak Jokowi yang misalnya waktu itu sudah menang, kemudian kan dia merangkul Prabowo, Ya, ya mengajak kan? Mas Nah, itu Prabowo. kan bagian dari upaya untuk memadamkan permusuhan Ya, atau gontok-gontokan yang polarisasi yang begitu tak terjembatani gitu. ya. Nah, ini saya juga mengutip Mas Jeffrey ya, bagaimana dampak positif dari upaya yang menang itu merangkul yang kalah dan yang kalah mau dirangkul. Ini kebesaran hati dua-duanya ini. Memimpin itu harus siap menderita. Nah, kalau di kita malah justru kebalikannya. Kalau nggak mimpin dia menderita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Hari ini kami ingin ngobrol-ngobrol ngalur ngidul santai gadu-gadu bersama Bro Lim. Ya, yang sekarang Selamat siang, selamat sore, ya, Bang Julpan, berusaha. yang sekarang posisinya masih di Singapura. Oleh karena itu kami berdialog dengan Bro Lim lewat Zoom dan hadir di Unpacking itu Mas Sahal. Halo, Ahmad Bang. Sahal. Saya kemarin di Cokro, Iya, sekarang Mas Sahal kesini ya. gantian. Masih kangen soalnya, masih kangen. Iya. Karena kan Bang Zulfan 2 bulan di Belanda kan, jadi Iya. Tapi saya kaget. Hebat di podcast ini luar biasa ya. Iya. Jadi nggak jelas siapa host, siapa narasumber. Iya benar. Kalau kita di sini begitu. Jadi kadang-kadang Mas Sahal ini yang nanya saya, kalau di Cokro saya nanya dia kan gitu. Jadi kita agak santai gitu. Nah, kita lihat peristiwa-peristiwa politik ini kan sudah banyak yang berlalu ya. Jadi yang paling hangat memang terakhir itu soal pagar laut. Tapi itu sudah selesai. Itu kita anggap sudah nggak perlu dibahas lagi lah. Tinggal eksekusi dari pemerintah mau melakukan apa terhadap itu. Nah, sekarang ini kan untuk kepentingan bangsa dan negara ini, kita kan harus mundur sedikit, terutama dari sikap mental, ya kan. Kemudian tadi Mas Jegi bilang, Mas Bro Lim bilang itu Karakter, Bang. karakter, ya. Ini karakter kita ini bagaimana kita bangun. Nah, itu ada wawancara kalau nggak salah di Deddy Corbuzier ya, dengan asistennya Sintayong. Nah ini mungkin Jin namanya Jin. Jin, mungkin Bro Lim bisa sedikit kasih pandangan ini. Bagaimana sih? Ya, saya cerita ya, saya agak berkesan. Ya. Bukan agak lah, sangat berkesan menonton podcast Deddy Corbuzier dengan asisten pelatihnya Sintayong itu. Nama lengkapnya saya lupa, tapi panggilannya Jin. Ya. Jadi wawancaranya rileks, tapi sangat menyentuh. Di situ saya mendapatkan bahwa bahkan Jin ketika diundang oleh Deddy Corbuzier untuk wawancara tadi, dia minta izin dulu kepada Sintayong karena dia tahu bosnya dalam hal ini Sintayong sejak dipecat sebagai pelatih tim nasional Indonesia itu kan tidak pernah punya komentar apapun ke publik. Ya. Jadi ketika dia diundang pun oleh Deddy Corbuzier, dia minta izin dulu kepada Sintayong dan diizinkan dengan pesan
untuk tidak emosional, untuk bicara hal-hal yang baik dan hal yang optimis tentang persepak bola Indonesia ke depan begitu. Iya. Jadi betapapun usaha dan cara Deddy Corbuzier untuk memancing agar Jin bercerita lengkap tentang situasi sesungguhnya yang dialami oleh Sintayong, Jin berusaha untuk memilih kata-kata yang tetap positif, tetap memberikan apresiasi kepada PSSI, kepada Ketua Umum PSSI, kepada masyarakat Indonesia, kepada masyarakat pencinta sepak bola Indonesia, kepada pemerintah Indonesia. Dan lengkapnya kira-kira saya mendapatkan sesuatu yang sangat meaningful, begitu bermakna, karena kita mesti belajar, bangsa kita mesti belajar bagaimana cara bangsa-bangsa maju itu menerima suatu keadaan, suatu peristiwa. Kalau kita lihat, kalau kita bayangkan, kita yang menjadi Sintayong misalnya, kita dilulukan, kita dipuja oleh begitu banyak fans sepak bola, dan kemudian kita sedang membawa timnas Indonesia ini menuju Piala Dunia, dan tetap masih punya harapan sampai terakhir kemenangan atas Arab Saudi, kemenangan pertama saya rasa dalam sejarah pertemuan kita dengan Arab Saudi selama ini, tetapi justru dia mengalami pemecatan gitu. Kita mendengar alasan-alasan pemecatan simpang siur, tapi kalau kita simpulkan lebih kepada pemecatan itu terjadi karena dianggap komunikasi atau hubungan personal antara Sintayong dengan para pemain-pemain naturalisasi kita ini tidak berjalan dengan baik. Dan kultur Asian values dalam hal ini, dalam konteks kepelatihan barangkali lebih dominan seorang pelatih kepada para pemain. Dalam konteks sebelum pemain naturalisasi itu datang, barangkali problem itu tidak terjadi antara pemain timnas dengan Sintayong. Tapi ketika mayoritas pemain-pemain Indonesia itu adalah pemain naturalisasi yang tumbuh dan dibesarkan dalam tradisi Western, tradisi begitu lugas, begitu terbuka, barangkali ini krisis yang terjadi ya. Saya tidak bisa mengambil kesimpulan apakah itu betul seperti itu atau tidak, tetapi itulah yang kita dengar dari berbagai macam perbincangan selama ini. Nah, jadi itulah alasan yang dikemukakan oleh banyak pihak, terutama dari pengurus PSSI atas pemecatan Sintayong ini. Dan bagi Sintayong, dalam posisi dia masih membawa tim sepak bola Indonesia ini menuju Piala Dunia, ruang dan harapan untuk ke Piala Dunia itu masih terjaga sebenarnya dengan kemenangan terakhir terhadap Arab Saudi. Tetapi pemecatan terjadi sampai hari ini, ketika begitu banyak dan begitu heboh jagat maya kita dengan pro kontra atas pemecatan itu, Sintayong belum pernah menyampaikan statement apapun. Nah, baru kemudian kita bisa mendengar dari podcast Deddy Corbuzier dengan asisten pelatihnya itu, yang bernama Jin itu, barulah kita tahu sedikit-sedikit apa yang melatar belakangi itu semua. Tetapi kita memang harus bisa harus bisa memahami atau bisa menyelami kalimat-kalimat dari Jin. Dia sangat berhati-hati menyampaikan pendapatnya karena dia tahu apapun kalimat yang dia keluarkan, apapun kata-kata yang dia keluarkan, pasti itu akan identik dengan pendapat Sintayong tentunya. Jadi saya lihat dia sangat berhati-hati memilih kata-kata, dan saya dapat simpulkan bahwa baik Sintayong, baik Jin betul-betul adalah manusia yang berkualitas tinggi, Bang Julvan dan Gus Zahal. Mereka di posisi yang sangat kecewa, dalam keadaan yang sangat biasa. Orang-orang yang di posisi mereka tentu akan banyak kemudian melakukan perlawanan dengan kalimat-kalimat yang keras, kalimat-kalimat yang mungkin juga tidak
tidak akan bisa diterima dengan mudah oleh banyak pihak begitu. Apalagi kalau kita lihat di jagat maya pro kontra antara yang pro dan kontra atas pemecatan itu kan begitu sengitnya sebenarnya. Bayangkan kalau Sintayong yang memiliki pencinta begitu besar ya, pemuja yang begitu besar di persepak bola nasional ini melakukan statement-statement yang kemudian tidak produktif, itu kan akan sangat mengganggu kerja-kerja yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert sebagai pengganti dia. Dan bayangkan itu kita akan memasuki bulan Maret yang akan datang ini pertandingan yang begitu penting di Australia sana, di Sydney. Kita bukan sebagai tuan rumah tapi sebagai tandang ya, berkunjung ke sana di kandang lawan. Begitu beban yang begitu berat oleh Patrick Kluivert nantinya tentunya di event itu. Dan bayangkan kalau menjelang ke sana kita disibukkan oleh pro kontra yang diorkestrasikan langsung oleh yang bersangkutan, Sintayong dan asisten pelatihnya misalnya. Wah, akan ruwet sekali itu dan akan kontraproduktif bagi persiapan persepak bola kita ke depan gitu. Tapi disinilah kita lihat betapa besar, betapa tulus ya jiwa mereka. Mereka melalui Jin mengatakan bahwa Sintayong sampai hari ini sangat menginginkan PSSI untuk tetap berhasil mencapai Piala Dunia karena ini momentum yang sangat bagus untuk itu, dan bahkan Sintayong pun ingin sekali bisa ikut menonton pertandingan itu nanti di Sydney di Australia gitu. Jadi saya membaca banyak komentar ya selama podcast Deddy Corbuzier dengan asisten pelatih Sintayong yaitu Jin itu banyak orang-orang yang berkomentar mengatakan keterharuannya, mengatakan simpatinya mendalam kepada Sintayong, dan juga banyak juga yang sampai mengatakan sampai menangis melihat wawancara itu. Wawancara orang-orang yang hebat, wawancara orang-orang yang punya harkat dan martabat yang tinggi, bahwa di dalam posisi yang begitu pahit ya, dipecat begitu, padahal masih tanda kutip masih on right track ya dalam konteks kita dari luar sebagai orang yang awam dalam persepak bolaan, mereka tetap positif dan tetap punya tujuan yang sama, yaitu tetap menginginkan Indonesia harus bisa masuk ke Piala Dunia. Nah, saya bicara panjang lebar seperti ini sebenarnya ingin juga teman-teman politisi untuk belajar juga bagaimana karakter seperti Sintayong ini. Ini adalah karakter-karakter yang kita perlukan untuk pemimpin-pemimpin kita sebenarnya. Politisi-politisi kita harus punya karakter seperti ini. Ketika kita ikut sebuah kontestasi pilkada, pemilu, kita harus berani ketika kita kalah mengakui kekalahan. Kita harus berani berjiwa besar. Kita juga harus berani percaya bahwa bukan hanya kita yang punya keinginan atau punya kemampuan membawa Indonesia menjadi bagus, menjadi hebat. Tapi orang lain pun punya kemampuan dan punya keinginan Indonesia menjadi bagus dan menjadi hebat. Kira-kira gitu kesimpulan saya dari menonton podcast antara Deddy Corbuzier dengan asisten pelatih dari Sintayong yaitu Jin itu tadi, Bang Julfan dan Gus Sahal. Gus Sahal, silakan. Ini saya kira poin yang dipaparkan oleh Mas JG ini menarik ya, soal karakter ya. Ini ada dua hal yang menarik nih, soal karakter yang menjadi hal penting dalam soal berbangsa ya. Dan ini kan sebenarnya sudah disadari oleh founding fathers kita. Kalau kita ingat lagu Indonesia Raya itu Bang, itu kan yang pertama bangunlah jiwanya, kemudian bangunlah badannya. Jadi jiwa dulu gitu. Itu soal karakter itu menjadi hal yang penting. Nah tadi Mas JG bilang bahwa pertama bagaimana si asistennya Sintayong dan Sintayong sendiri ya tidak bicara nyinyir atau apa ya sikap yang antipati apa gitu terhadap kecewa ya disampaikan ke publik gitu ya, terhadap Erick Thohir, terhadap PSSI, terhadap Timnas. Bahkan yang muncul justru
mereka pengen kita ini sukses, timnas kita sukses. Ya. Jadi kan artinya bayangin orang yang nggak ada urusan secara nasionalistik ya. Maksudnya kan dia orang Korea gitu, orang Korsel. Kok pengen timnas sukses gitu loh. Ya. Timnas berhasil ini kan berarti yang mikirin atau bersimpati untuk kehebatan bangsa kita itu jangan diklaim satu kubu saja lah gitu loh. Ya. Orang pun bisa, dan ini menurut saya satu pelajaran tentang karakter ini menurut saya penting sekali Bang Zulfan. Dan ini memang saya jadi ingat ini agak kasus lain ya, misalnya bagaimana kebesaran seorang politisi menyikapi kekalahan ya. Misalnya kayak Kamala Harris, Mas Jigi. Kamala Harris itu kan ketika kalah dengan Trump, itu reaksinya sangat membuat banyak orang terharu. Ini saya langsung cek di ininya ya, pernyataannya kan. Dia bilang, only when it is dark enough can you see the stars. Jadi, but America, if it is, let us fill the sky with the light of a billion brilliant stars. Gitu. Jadi, memang para pendukungnya Kamala Harris kan melihat bahwa kemenangan Trump itu adalah sebuah sinyal kegelapan bagi politik Amerika gitu. Tapi Kamala Harris nggak ikut di dalam sebuah narasi yang menjadikan seakan-akan tuh gelap gulita, terus pokoknya ini demokrasi runtuh, terus pokoknya dibegal dan seterusnya. Nggak seperti itu narasinya. Tetapi justru ketika saat gelap itu kita bisa melihat bintang. Dan marilah kita penuhi langit itu dengan berjuta-juta bintang cemerlang gitu. Jadi optimisme dan sikap yang tidak ini gitu loh, tidak kemudian terjebak dalam nyinyirisme lah gitu ya. Terus denial, nggak mengakui kekalahan gitu. Sportif lah, sportivitas. Jadi ini menurut saya karakter yang tadi diceritakan oleh Mas JG dari hasil tonton Mas JG menonton asistennya Sintayong gitu. Dan ini menarik Bang, saya jadi ingat karena saya belajar filsafat kan, saya jadi ingat salah seorang filosof Prancis yang terkenal ya, Albert Camus, novelis dan filosof. Dia bilang bahwa dia belajar sportivitas, belajar tentang makna hidup, karakter itu dari sepak bola. Gitu. Jadi bahwa dari sepak bola itu dia bisa belajar tentang karakter gitu. Saya kira ini poin yang menurut saya menarik untuk kita bisa kaitkan dengan politik Indonesia gitu ya. Ya, oleh karena itu kan kita lihat bahwa gejala kehilangan karakter ini banyak sekali di kalangan para politisi kita kan. Sehingga selalu yang terbangun itu kan kebencian. Ya. Ketidaksukaan, jegal-menjegal, ya kan. Nah, ini yang membuat bahwa kita susah maju. Ini Bang, ada ungkapan dalam bahasa Jawa itu tiji tibeh itu loh. Mati siji mati kabeh. Jadi kalau dia nggak dapet, jangan sampai lawannya dapet. Gitu. Jadi ini yang kadang-kadang mewarnai, cukup sering mewarnai politik kita gitu loh. Karakter itu kan berkaitan dengan jiwa besar ya. Artinya bisa menerima sesuatu yang sebenarnya menimpa dirinya. Negatif atau katakanlah seperti kalah. Ya. Tetapi dengan jiwa besar dia bisa menerima itu atau diberhentikan seperti Sintayong. Karena jiwa besar, mungkin tadi Bro Lim mengatakan bahwa ini kan menyangkut bangsa yang maju ya. Suatu bangsa yang berada, yang hidup di sebuah negara maju. Jadi karakter-karakter jiwa besar itu dan akal sehatnya sudah terbangun. Bagaimana Mas Bro Lim? Halo? Ya, kalau saya coba kembali ya, ingat-ingat ke masa kecil dulu. Di masa kanak-kanak itu kan kita suka main layang-layang gitu. Yang layang-layangnya itu diadu itu kan. Nah kemudian kalau ada yang kalah dan layangannya putus itu kan itu menjadi hak publik. Maka berlari-larian anak-anak kecil itu mengejar layangan yang putus tadi. Siapa yang mendapat layangan itu ya berhak atas layangan itu sebenarnya. Tetapi karena biasanya banyak yang memperebutkan, itu mereka lebih ikhlas layang-layang itu rusak
Kan itu bahannya kertas. Ya. Nah, karena diperebutkan beramai-ramai, mereka lebih ikhlas, nggak ada yang dapat. Jadi rusak leng-leng ini karena terobek-robek karena saking berebutannya mereka begitu. Ya. Jadi memang dari kecil pun kita tanpa kita sadari kita diajari hal-hal yang nggak baik sebenarnya, yang nggak positif sebenarnya. Jadi kita kan selalu mengklaim kita sebagai bangsa yang luhur, bangsa yang punya budi pekerti dan lain-lain. Kita harus juga sekarang berani introspeksi diri sebenarnya. Apakah betul kita seperti itu begitu? Ya. Nggak sederhana sekali kalau kita lihat di politik kita sampai hari ini. Tradisi untuk menerima kekalahan itu kan hampir nggak ada sebenarnya. Ya. Kalau kita perhatikan dari pilpres pertama sampai pilpres kita terakhir, tradisi yang kalah kemudian dengan gagah menelpon yang menang dan menyatakan selamat dan kemudian menerima kekalahan itu kan hampir nggak ada. Ya. Dan yang mengecewakan lagi, mereka pun juga nggak pernah bisa menerima bahwa jarak kekalahan mereka itu begitu jauh dan mereka masih juga tanpa malu kemudian mengajukan gugatan ke MK gitu loh. Saya nggak ngerti dari mana caranya berpikir seperti itu gitu. Bukankah kita sebenarnya harusnya bisa melihat bahwa ini jaraknya sudah jauh. Buat apa kita harus menyulitkan banyak pihak melakukan gugatan dan lain-lain? Kan gak akan mengubah apapun karena jarak yang begitu jauh tadi gitu. Nah itu juga tergambar di pilkada kita. Banyak sekali itu yang mengajukan gugatan ke MK itu. Kalau kita cek satu-satu, jaraknya nggak ada yang di bawah 2% itu. Jaraknya rata-rata bisa selisih 10%, 7%, 8%, tapi tetap mengajukan gugatan. Kalau ada 4 kandidat nih, satu sudah memenangkan dengan perolehan suara 50% lebih misalnya, 3 kandidat yang lain yang angkanya jauh-jauh tadi itu, tentu 3 kandidat itu disatukan pun kan tetap cuma di bawah 50% kan. Ya. Nah itu 3-tiganya bisa mengajukan gugatan dan beracara di MK. Jadi, aduh, kita nih malu gitu. Masa mereka nggak malu sih sebagai yang melakukannya begitu. Kita aja yang nonton malu. Dan kadang-kadang ya saya punya teman-teman banyak tuh dari negara lain gitu. Mereka juga tanya itu, kok bisa jarak segitu menggugat ya? Gitu. Saya Jadi kan bukan betul-betul apa kita pun tampaknya nggak diajarkan dari kecil keberanian untuk mengakui kekalahan, Bang Julfat. Ya. Keberanian mengakui kesalahan. Kita kan nggak biasa juga di tradisi kita ini mudah untuk menyampaikan maaf atas sebuah kesalahan kan nggak gampang juga Ya. gitu. Sama dengan pengakuan kekalahan ini juga nggak gampang juga kita ini. Ya itu Jadi tadi ya. saya rasa yang tertinggal dari pemerintahan Pak Jokowi kemarin itu adalah itu. Kan kalau nggak salah ada program dia itu revolusi mental itu kan. Ya. Nah itu yang nggak waktunya nggak cukup karena fokusnya Pak Jokowi kan ke infrastruktur kan. Ya. Ke pembangunan jiwa manusia kita ini memang seharusnya lebih serius dikerjakan. Moga-moga Pak Prabowo akan melakukannya, Bang Julfat. Ya. Ya itulah harapan kita karena selama elit negara kita ya dulu kita pernah bahas dengan Bro Lim juga ya itu soal kita kan menginginkan ada satu ruang di mana para pemimpin nasional itu bertemu kan gitu. Apa dulu istilahnya itu? Presiden apa gitu. Presidential Club. Ya, Presidential Club. Kita kan mengharapkan itu supaya dimulai dari mantan-mantan presiden kemudian berkembang ke elit-elit yang lain supaya bisa bersama-sama memikirkan bangsa ini. Tapi kan ternyata agak sulit. Kita contohlah misalnya kalau kita bicara pagar laut. Semuanya bicara berbeda-beda. Erlangga Menku beda, KKP Trenggono beda, ya kan? Nah, seandainya tidak diambil langkah oleh TNI Angkatan Laut terus bertindak, ini jadi diskusi lagi nih. Panjang lagi. Nah, itu jadi seperti dikatakan oleh Bro Lim tadi bahwa ini memang sulit mengakui kesalahan
Atau kadang-kadang nggak tahu tapi merasa lebih tahu. Ini lebih parah lagi kan. Dia nggak ngerti, nggak tahu, tapi berusaha bicara seolah-olah dia paling tahu. Gitu Mas Hal. Ya, kalau tadi poinnya Mas Jeffrey tadi yang soal kita ini nggak terbiasa mengakui kekalahan. Ya. Menurut saya bukan hanya nggak terbiasa Mas, tapi juga menuduh yang menang itu pasti curang. Ah, Nah itu kan sebenarnya narasi yang berkembang ya. ya. Tadi kita mengacu ke contoh terbaru Pilpres lah ya. Ya. Pilpres itu kan bagaimana narasi tentang bahwa pihak yang menang itu melakukan kecurangan itu bahkan sudah digulirkan sebelum Pilpres loh. Ya. Ada film Dirty Vote gitu misalnya ya, yang menuduh Jokowi ini sebagai mastermind kecurangan yang sistematis kayak gitu-gitulah gitu ya. Dan itu ketika mereka kalah dengan kalah yang betul-betul tadi kalahnya itu landslide 58% itu kan nggak mungkin digugat di MK juga kelihatannya sangat hal yang mustahil lah kalau pakai istilah. Tapi tetap mereka begitu dan tadi itu menganggap yang menang itu curang gitu. Dan ini kayak misalnya kita mengacu pada pidatonya Bu Mega, sambutannya Bu Mega yang kemarin ini Bang, baru beberapa hari ini di acara Januari ini 2025 dia kan masih mengungkit-ungkit soal 16%. Dia nggak percaya kok Ganjar Pranowo bisa dapat 16%. Ini saya pengen belajar dari yang bisa membikin dia dilicikin gitu loh. Dia tetap percaya, Bu Mega percaya bahwa ada mastermind yang mengoperasikan kelicikan sehingga PDIP kalah. Ya Ganjar kalah 16%. Jadi dia secara sinis pengen berguru atau pengen tahu gimana ini kok bisa licik seperti itu. Ini kan contoh ya soal bagaimana ketidaksiapan menerima kekalahan dan tetap menganggap bahwa kalau dia kalah atau kubunya kalah itu pasti karena dicurangi gitu. Ya saya kira ini Ibu Mega bersikap seperti ini masalah kultur ya. Kultur feodalisme yang masih ada dalam dirinya. Ya kan? Kalau orang modern kan itu bisa menerima kenyataan-kenyataan seperti itu dan dia bisa belajar dari segi ilmu pengetahuan, metode dan macam-macam. Tapi kalau feodalisme kan nggak mau pokoknya saya nggak bisa terima ini kenyataannya seperti ini. Kok saya bisa dikalahkan kan gitu. Iya. Ya, gimana Mas Bro Lim? Ya, kalau kita lihat ya contoh ke belakang misalnya kalau kita ingat sejarah ya. Saat Al Gore itu kalah lawan Bush. lawan Bush senior ya. Itu kan kalahnya bukan cuma kalah kan electoral college itu. Kalau popular vote-nya dia menang loh waktu itu. Gitu. Tapi kan kemudian kalau kita lihat betapa tidak terimanya kan pendukung selalu tidak akan terima lah. Nama juga pendukung begitu. Supporter selalu akan menolak kekalahan. Tapi kan dia memimpin untuk dia menjadi seorang pemimpin yang kemudian menyatakan bahwa dia menerima dan dia meminta semua pendukungnya juga menerima bahwa itu sebuah kekalahan gitu. Nah, ini kan tradisi yang di kita juga nggak ada gitu. Di kita malah memprovokasi pendukungnya untuk menolak gitu. Nah, pemimpin yang seperti Al Gore ini yang di kita belum kita punya ini Bang Julfan sama Gus Sahal gitu. Dan pada periode berikutnya ya 4 tahun kemudian Al Gore itu juga kemudian popularity kuat sekali untuk kemudian berhadapan kembali dengan Bush senior tadi. Tapi ketika ditanya apakah dia mau maju apa enggak, dia bilang apa? Dia bilang saya sudah pernah mencoba dan bagi seorang warga negara Amerika berkewajiban dia untuk memimpin negaranya kalau dia punya kemampuan, kalau dia dipercayai. Dan saya sudah menjalankan kewajiban itu. Saya sudah mencoba, saya sudah melakukan kontestasi dan saya kalah 4 tahun yang lalu. Tanggung jawab saya, kewajiban saya sebagai warga negara sudah saya tunaikan karena saya sudah mencoba, dia bilang. Artinya apa? Pelajarannya adalah jabatan itu enggak segalanya. Gitu. Bahwa yang bisa membangun negara kita itu bukan cuma kita doang gitu. Banyak orang juga bisa bangun negara kita
gitu. Banyak pihak juga mampu dan sayang juga sama negara kita. Kan kira-kira Al Gore begitu. Dia tidak ego kemudian memaksakan diri dia kembali untuk maju kembali kan juga enggak gitu. Jadi ya bukan berarti itu nggak punya mental petarung ya gitu. Di sisi lain kita juga menghargai orang yang mau bertarung kembali. Karena menjadi pejabat, menjadi pemimpin itu kan beban yang berat sebenarnya. Kalau Bang Julvan yang sering ke Leiden itu, sering ke Den Haag itu, kan ada pepatah Belanda tuh, is Leiden. Memimpin itu kan menderita. Jadi siapapun yang mau jadi pemimpin itu sebenarnya menuju ke penderitaan kan sebenarnya. Gitu. Nah dalam konteks ini ya kita tahu Al Gore gak mau menderita lagi, kira-kira kan begitu. Ada artinya kita bisa menghargai kebesaran hati dia untuk berhenti sampai di situ. Kita juga harus bisa juga menerima seperti Trump yang sudah menang, kalah, kemudian masih mau lagi gitu. Ya itu juga kita anggap berprasangka baik bahwa dia juga punya niat yang baik buat bangsa dan negaranya begitu. Atau Jadi Pak Prabowo. pilihan ya termasuk Pak Prabowo, kegigihan Pak Prabowo mencoba sekian kali itu juga kita harus hargai. Jadi kita nggak boleh menyempitkan pilihan-pilihan pihak lain atas sebuah tujuan gitu Bang Julvan. Nah jeleknya bangsa kita ini hal-hal kayak begitu tuh jadi isu gitu. Padahal nggak perlu, itu kan pilihan-pilihan orang lain gitu yang kita harus bisa hargai gitu. Yang mungkin kita nggak bisa hargai adalah sikap-sikap untuk tidak pernah mampu ikhlas menerima kekalahan. Itu buruk sekali kalau itu. Kalau mau bertarung berkali-kali itu hak. Itu kita bisa hargai. Mau bertarung sekali habis itu nggak mau lagi, itu pun kita bisa hargai. Tapi bertarung dan kemudian nggak bisa mengakui kekalahan, itu buruk sekali Bang Julvan. Ya, ya itu Mas Sahal, mentalitas yang harus karakter ya. Kemudian menjadi sikap mentalnya yang sangat negatif sebenarnya ya. Bagaimana pandangan Mas Sahal? Iya itu saya jadi ini soal tidak mau mengakui kekalahan dan juga ini menurut saya juga hal yang menarik itu yang menang bersedia merangkul yang kalah. Ya. Nah ini kan kita juga beberapa kali membicarakan ini ya Mas Diki ya. Ya. Misalnya kayak rekonsiliasi ya. Jadi kan ini kita membicarakan lagi bagaimana Pak Jokowi yang misalnya waktu itu sudah menang, kemudian kan dia merangkul Prabowo. Ya, Ya mengajak kan? Mas Nah itu Prabowo. kan bagian dari upaya untuk memadamkan permusuhan. Ya. Atau gontok-gontokan yang polarisasi yang begitu tak terjembatani gitu. Ya. Nah ini saya juga mengutip Mas Jeffrey ya, bagaimana dampak positif dari upaya yang menang itu merangkul yang kalah dan yang kalah mau dirangkul. Ini kebesaran hati dua-duanya ini. Bayangkan kalau misalnya ketika setelah 2019 Pilpres itu tidak terjadi rangkulan rekonsiliasi ya. Jadi Prabowo dan kubunya masih ngotot gitu ya, Pak Jokowi terus kemudian karena menang kemudian nggak mau merangkul, terus terjadi COVID yang itu membutuhkan partisipasi semua pihak Bang untuk mengatasi, ini kan musuh bersama ya. Terus ini masih mempertahankan polarisasi gitu. Terus Prabowo misalnya pengennya lockdown gitu misalnya. Terus nggak mendukung pemerintah itu apa yang terjadi gitu. Jadi maksud saya ini sesuatu yang Mas JG mungkin bisa cerita lagi lah tentang ini kan poin dari Mas JG bahwa rekonsiliasi itu justru menguntungkan dua-duanya gitu. Ya. Dan konflik Benar itu Gus Sahal. Buat sebenarnya ya terlepas dari obrolan kita tadi ya memang yang sudah memberikan contoh yang luar biasa itu bagi kita sekarang adalah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Tapi kan coba aja lihat sekarang begitu semangatnya beberapa kelompok ini ingin banget agar mereka berpisah. Jadi mereka itu udah contoh yang bagus sekali. Orang yang berhadap-hadapan 2 kali pemilu, tapi kemudian bisa bersatu padu ya, saling percaya, saling respect, dan secara sadar menyatukan kembali keterbelahan bangsa ini agar solid ya menjadi sebuah bangsa. Kemudian ada aja yang nggak suka.
adanya persatuan itu gitu. Jadi memang perlu banyak kita lahirkan Batman ya, supaya bisa mempersatukan perbedaan-perbedaan dari berbagai kubu di masyarakat kita. Ya memang sulit ya orang menerima kenyataan. Misalnya saya suka ditanya, kenapa? Artinya gini, kawan-kawan misalnya di PDIP itu tidak bisa menerima Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo kan? Gitu. Harusnya kan hal biasa aja. Ya. Obama mau dukung siapa itu biasa. Ya. Terus Mahathir misalnya di Malaysia mau mendukung siapa itu biasa. Jadi di sini itu lucu. Orang keluar dari lingkaran dia itu sudah dianggap musuh. Padahal kan nggak perlu itu. Nah ini dari sudut pandang politik bagaimana nih, Bro Lim? Kita Ya, melihat kalau kita lihat 25 tahun terakhir Indonesia di era demokrasi dengan pemilihan langsung ini, kan kita lihat beberapa tokoh dari Partai Golkar keluar dari Partai Golkar dan mendirikan partai kan. ya, Yang sukses diantaranya adalah Pak Wiranto, Pak Surya Paloh, gitu, Pak Prabowo yang paling maksimal suksesnya. ya. Nah, dari mereka-mereka ini gak ada masalah dengan partai lamanya, dan Ya. partai lamanya gak ada masalah dengan mereka-mereka ini. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kita sebenarnya nggak buruk-buruk amat di kelompok yang luas ini, nggak buruk-buruk amat gitu. Tetapi ya tetap saja ada bagian-bagian dari bangsa ini yang nggak pernah bisa menerima dengan besar hati situasi ini gitu, Bang Julpan. Sayang sekali memang gitu. Masal, Ya itu komentarnya. Nggak, saya lagi aja mikir, kan ini sesuatu yang menjadi salah satu kelemahan atau catat dari politik kita ya. Kenapa itu? Soal karakter itu loh, Bang. Soal karakter yang nggak mau nerima kekalahan, denial ya. Mungkir istilahnya itu. Ya. Pokoknya menampik kenyataan gitu bahwa dia bisa dikalahkan dengan 16% itu seakan-akan itu palsu. Fakta itu tuh palsu gitu loh. Bahwa kekalahan 16% itu nggak nyata. Yang nyata adalah mereka harusnya menang, tapi kemudian dicurangi gitu ya, sehingga kalah gitu. Nah ini kan sebuah tendensi yang membuat bukan hanya cara melihat kenyataan yang semuanya itu kayak kayak segalanya itu dia tidak legowo gitu. Bahkan misalnya ini kan terjadi antara misalnya ketika Pak SBY menang gitu misalnya, kan Bu Mega kan sikapnya juga kan sampai sekarang tidak mau nerima gitu loh, bahwa ada pihak lain yang bisa ngalahkan dia gitu. Selalu dan sampai sekarang hubungannya nggak baik gitu. Terus sekarang dengan Jokowi juga begitu gitu ya. Jadi saya nggak tahu bagaimana ini. Dengan Jokowi lebih parah lagi. Lebih parah lagi ya. Dan tadi kan Bang Julvan menyebut soal ini ada faktor feodalisme ya, tentang bagaimana nggak siap kalah gitu ya dari kubu Bu Mega atau PDIP. Mungkin juga ada faktor soal, dalam khususnya kasus Bu Mega ya, beliau ini kan usianya sudah sepuh ya, terus kemudian masukan yang dia terima itu kan mungkin sudah terfilter oleh orang-orang di sekitarnya yang pengen supaya Bu Mega tetap berada di ketum gitu ya, sebagai ketum PDIP untuk kepentingannya sendiri. Ini kan poinnya juga Bang Julvan pernah katakan. Gimana tuh Bang Julvan? Bagaimana melihat hal kayak gitu? Saya kembali nanya. Iya, kalau saya lihat begini, Ibu Mega berpikir seperti itu mungkin survei-survei sebelum Pilpres, sebelum penetapan presiden dan wakil presiden, capres ya, itu kan memang survei Ganjar itu di atas Pak Prabowo dan di atas Anies jauh. Ya. Nah sehingga dia masih berpikir dibandingkan dengan hasil survei itu dan kenyataan Pilpresnya 16%, ini dia nggak bisa terima. Harusnya kan secara rasional dia kan harus paham bahwa suara Ganjar itu tinggi karena ada faktor Jokowi di situ. Nah ketika Jokowi pindah ke Prabowo, tentu sebagian besar suara yang ke Ganjar itu pindah ke Prabowo. Jadi hal yang biasa saja sebenarnya kan, bukan sesuatu yang sulit untuk dipahami gitu loh. Nah ini yang menurut saya bahwa memang seorang pemimpin
kalau nggak punya karakter, kemudian dia ditentukan oleh lingkungan, oleh masukan-masukan, pikiran-pikiran dari lingkungannya yang dia sendiri tidak mampu sebenarnya menganalisis masukan itu benar atau salah, ya akhirnya seperti ini. Yang muncul adalah emosional, marah. Nah, ini mungkin karakter yang tidak bagus. Nah, jadi kita harus baca lagi ini Nation and Character Building-nya Bung Karno. Karno. Artinya memang kalau kita ingin jadi bangsa besar, ingin jadi bangsa maju, pembangunan manusia Indonesia itu penting menjadi prioritas sekarang ini. Ya. Kalau infrastruktur udah kita kerjakan 10 tahun terakhir di pemerintahan Pak Jokowi, di 10 tahun ke depan ini rasanya selain melanjutkan infrastruktur tadi, Pak Prabowo punya beban yang berat ya, harusnya membangun karakter dan manusia Indonesia Ya. agar punya sikap-sikap yang gentleman, sikap-sikap yang jujur, yang berani menerima kekalahan. Nah, sikap-sikap itu harus diajarkan sejak dini, sejak anak-anak. Ya, jadi memang membangun karakter di tengah jalan itu nggak bisa. Memang harus lewat tadi membangun budi pekerti melalui sekolah-sekolah dasar ya. Bahkan dari Ya. TK sudah harus diajarkan gitu loh. Ya, bagaimana Mas Sahal? Ya ini kan apa ya, sebuah problem mental yang memang sudah dari cukup lama ya dibicarakan oleh budayawan ya, antropolog atau budayawan Indonesia. Misalnya dulu ini Mas JG kan paham betul tentang sastra Indonesia ya. Ya, ya. Bidangnya kan Mas JG juga menekuni sastra itu kan. Bohtar Lubis kan pernah nulis itu Mas, ya manusia Ya, Indonesia. sifat-sifat. Iya, itu kan menunjukkan ada hal-hal yang memang apa ya, menjadi nilai, menjadi hal yang apa ya, mewarnai karakter atau mentalitas bangsa Indonesia yang Ya, ya. yang menurut Bohtar Lubis itu banyak yang apa ya, perlu diperbaiki gitu loh. Yang saya kalau kesimpulan Bohtar Lubis manusia Indonesia itu 3. Nah ini sama-sama UNAS sudah. Mas Yang JG sama Bang Zulpan sama-sama UNAS. Bohtar Lubis mengatakan ada 3 manusia Indonesia itu disimpulkan. 1 bisluit, mengejar ijazah. Oke. Kedua mengejar duit. Oh. Ketiga mengejar kelentit. Loh itu di bukunya ada loh. Iya. Analisis dia tuh. Saya masih ingat, saya mungkin masih punya tuh bukunya sampai udah lusuh itu. Iya. Hebat itu Bohtar Lubis nulis itu. Iya, jadi kan artinya memang itu sesuatu yang ya itu tadi soal revolusi mental itu Bang yang dikatakan itu PR yang menurut saya ini penting gitu loh, dan belajar dari misalnya tadi yang kan kita mengawali obrolan dengan bagaimana Sintayong dan asistennya gitu ya, melihat dia didepak gitu ya, tetapi tidak terus ke publik terus maki-maki Erick Thohir atau maki-maki Indonesia gitu kan enggak gitu loh. Kalau di dalam dunia tasawuf itu dia disebut irfan. Jadi orang yang sangat bijak, bisa menerima ya sudahlah, orang ngapain kita marah sama orang, memang dia sikapnya seperti itu. Dia belum paham apa yang saya pahami, apa yang saya rasakan. Saya kira Sintayong sudah sampai pada tingkat itu. Khususnya Udah di tahap itu dia. Dia lebih memahami Islam secara substance itu namanya. Dia sudah jadi seorang tasawuf. Iya betul. Dalam bidang olahraga, dalam bersikap. Nah memang apa ya, kalau kita melihat sekarang karakter-karakter yang ada di masyarakat kita, misalnya dalam dunia politik. Orang yang penting mengejar menang jadi anggota DPR. Menang menjadi gubernur dan bupati wali kota. Tetapi tidak pernah berpikir substansi dia menjadi wali kota, gubernur, anggota DPR itu apa dan untuk apa. Terutama tanggung jawabnya, kan tadi gitu yang Bro Lim bilang ini tanggung jawab. Kok sekarang kan enggak, itu relevan dengan apa yang disampaikan oleh Bohtar Lubis. Yang penting saya kejar dapat ijazah, saya dapat uang, kemudian saya bisa nggak boleh gak enak disebut. Ya kan? Iya. Nah jadi begitu juga para politisi kita mengejar status, ya kan, menang, kemudian dia nikmati itu, tetapi tanggung jawabnya apa gitu loh.
Nah tadi itu ada ungkapan Mas Diki ngutip bahwa memimpin itu siap menderita itu It itu is laden. itu dari founding father kita atau apa Mas? Itu pepatah Belanda Oh kan, kata Belanda. Nah itu menarik. pepatah tua Belanda itu. Menarik itu, memimpin itu harus siap menderita. Nah kalau di kita malah justru kebalikannya. Kalau nggak mimpin dia menderita. Kalau nggak jadi pemimpin dia menderita. Makanya dia harus all out apapun dia lakukan gitu loh. Supaya bisa menang gitu. Ya makanya betapa banyak orang pendukung Prabowo kemudian tidak menjadi menteri itu kecewa, merasa menderita, gitu kan. Padahal dia harus bersyukur, wah saya nggak dikasih tanggung jawab nih Iya, iya. yang begitu berat, iya kan. Nah jadi makanya Tuhan sendiri itu mengatakan, Tuhan itu tidak meletakkan tanggung jawab beban kepada seseorang Oh, di atas kemampuannya. iya, iya, iya. Nah, betapa banyak orang yang tidak mampu ingin mengejar-ngejar supaya dia mendapatkan sesuatu gitu loh. Bro Lim, mungkin closing statement terakhir ini. Kita nggak terasa hampir 50 menit ini. Ya, sebagai closing statement saya rasa itu tadi, Bang Julvan. Ya. Beruntung sekali pemimpin-pemimpin yang hadir di Indonesia ini memang sesuai dengan masanya. Bung Karno kita butuh karena kita perlu dikenal sebagai sebuah bangsa. Dia kan sangat herois, Ya. sangat sangat bombastis lah, Nah, ya. yang membuat Indonesia itu terkenal di dunia gitu. Ya, Nah, memang di ya. masa itu kita butuh masa di mana kita perlu eksistensi sebenarnya. Ya. Jadi untuk itu kita berterima kasih kepada Bung Karno. Pak Harto juga di masa yang tepat juga. Kita nggak bisa lagi cuma sekedar eksis, tapi kita juga harus makan, harus minum, harus punya rumah, harus punya pakaian bagus, harus membangun gitu. Pak Harto ya datang di masa yang tepat juga sebagai orang yang membangun negara ini gitu. Kemudian masuk era Pak Habibie, dia seorang yang sangat demokratis karena lama di Jerman, ya kan? Dia pikirannya sangat Western gitu. Nah kita butuh modernisasi politik Indonesia di era dia itu. Semua RUU politik yang kita terima hari ini kan lahir di era dia itu. Tentang pemilihan langsung, tentang semualah, tentang memaafkan tahanan-tahanan politik masa lalu. Kemudian saya rasa hampir semua hal lah yang penting-penting itu diwariskan di era dia itu. Nah, kemudian diteruskan oleh oleh Gus Dur, Abdurrahman Wahid yang membuat istana yang dulu bagi kita itu seperti sesuatu yang sakral. Dia buat biasa-biasa saja. Dia mendesakralisasi istana dan pemerintahan. Nah, itu bagus juga. Bagaimana demokrasi bisa tumbuh kalau kita melihat istana di pemerintahan Indonesia itu sakral gitu kan. Nah, kemudian dari Abdurrahman Wahid masuk Ibu Megawati yang meneruskan apa yang dikerjakan oleh Pak Habibie juga itu, menyelesaikan hal-hal yang fundamental terhadap semua aturan main, melengkapi semua lembaga-lembaga yang kita butuhkan seperti MK, KPK dan lain-lain ketika itu. Yaitu amanat konstitusi yang harus dijalankan oleh Ibu Megawati ketika itu. Nah, masuk era SBY, kita butuh stabilitas politik yang cukup panjang selama 10 tahun. Karena itulah pertama kali pemilihan presiden langsung dan dia terpilih sebagai presiden pertama dalam format pemilihan langsung. Perlu stabilitas politik bahwa kita adalah bangsa yang sudah dewasa, sudah matang, begitu. Dan diikuti oleh Pak Jokowi yang melengkapi apa yang dikerjakan oleh Pak Harto, oleh Pak SBY, yaitu membangun Indonesia, infrastrukturnya supaya betul-betul lengkap. Dan sekarang di masa Pak Prabowo 10 tahun ini, kalau kita lihat program-programnya adalah membangun manusia Indonesia. Dimulai dari makan siang bergizi, yang maksudnya kan sederhana itu. Bagaimana kemudian manusia Indonesia lebih hebat daripada yang sekarang. Baik badannya dan juga jiwanya seharusnya. Jadi
selain program makan siang itu juga seharusnya ada program-program yang menyangkut pembangunan jiwa manusia Indonesia ke depannya, Bang Julfan dan Bu Sahal. Saya rasa itu sebagai penutup bahwa kita beruntung di setiap masa kita mendapatkan presiden yang tepat dengan waktunya begitu. Iya. Mas Sahal, Yes. closingnya? Ini saya pengen mengutip 3 hal dari Gus Dur ya terkait dengan kekuasaan, Bang. Iya. Jadi yang pertama itu ketika Gus Dur bilang bahwa ketika dia mau dilengserkan, itu kan ada sejumlah massa pendukung dari Nahdliyin yang pengen rela mati demi Gus Dur gitu kan. Dan mereka pokoknya akan ke Jakarta dari Jawa Timur, dari berbagai tempat. Terus Gus Dur melarang karena bagi dia kekuasaan jabatan presiden itu nggak boleh harus dikejar sampai menimbulkan pertumpahan darah. Jadi Gus Dur menomorsatukan persatuan di atas kekuasaan. Gitu. Jadi intinya bahwa Gus Dur itu menegaskan bahwa oke lah saya mundur, yang penting tidak terjadi pertumpahan darah. Itu kan poin yang menarik ya. Yang kedua soal kemauan Gus Dur untuk melihat pemimpin sebelumnya dengan cara ya mengambil yang positif dan mengubur dalam-dalam yang jelek. Mikul dhuwur mendem jero itu. Itu dia contohkan dalam sikapnya terhadap Pak Harto. Kan kata Gus Dur di wawancara Andi Noya kan dia bilang kalau mau Gus Dur mau ya mencari siapa yang paling dia layak untuk dimusuhi, itu adalah Pak Harto karena Pak Harto yang sangat pengen menekan Gus Dur gitu kan. Tapi itu pun tidak dia lakukan gitu. Jadi dia sowan ke pas Idul Fitri juga ke tempat Pak Harto dan artinya dia tidak menafikan, tidak mengabaikan jasa-jasa Pak Harto gitu loh. Dan kan dia bilang kan jasa Pak Harto kepada bangsa ini banyak meskipun dosanya juga lebih banyak gitu kan. Tapi intinya dia mikul dhuwur mendem jero gitu. Terus yang ketiga sikap dia terhadap Amin Rais dan Bu Mega, menurut dia kan yang paling bertanggung jawab, yang menjatuhkan dia kan dua sosok ini kan. Tapi dia bilang, ya saya hubungannya tetap baik, saya memaafkan, tapi tidak melupakan. Ya, jadi mereka ini apa yang mereka lakukan pada saya, itu saya maafkan. Sehingga saya nggak mau jotakan gitu loh, nggak mau terus diem-dieman, nggak. Tetap silaturahmi jalan. Tapi nggak saya lupakan gitu. Jadi ini menurut saya 3 hal yang bagi saya poin menarik bagaimana Gus Dur menyikapi kekuasaan. Gitu Bang. Jadi kesimpulannya Gus Dur pada akhirnya dari apa yang dia sampaikan tadi itu ingin melahirkan dekret pembubaran MPL. ini waktu itu Bang Zulfan ya yang interupsi ke Gus Dur itu. Tapi kan dia kemudian setelah itu kan ketika dia nggak jadi presiden lagi kan dia nyantai aja gitu ya. Gus Dur orang santai lah. Iya. Nggak stres, nggak apa, biasa aja. Oh iya dulu Bang Zulfan yang interupsi Gus Dur, interupsi waktu sidang istimewa ya Bang Jul. Iya. Baiklah, terima kasih Bro Lim. Selamat. Terima kasih. Terima kasih Mas JG. Selamat menyaksikan atau menikmati Imlek di Singapura ya. Ya. Lebaran di kampung. Iya, apa di Singapura Kampung itu masih hujan nggak? Ya, setiap hari hujan di sini. Wah, berarti memang pengaruh Imlek besar di Indonesia juga. Di seluruh Hujan. Indonesia hujan ini. Karena kebetulan juga musim hujan. Terima kasih Bro Lim. Terima kasih Mas Sahal. Terima kasih Mas JG. Terima kasih Bang Zulfan. Terima kasih.